Bab ke-16. Karena marah pun tidak ada gunanya, Ferin memilih untuk membereskan pecahan piring yang ada di lantai saja. Nanti dia akan menghubungi Zaki untuk mengadukan perlakuan Anya yang sudah menganggap dia sebagai pembantu di rumahnya. Lalu dia mengambil satu persatu pecahan piring itu dan memasukkannya ke dalam tong sampah. Tidak lupa Ferin juga membersihkan nasi goreng yang berceceran di lantai. Setelah selesai, dia kembali duduk di kursi meja makan dengan mendengus kesal. Sial. Atau jangan-jangan Kak Anya memang sengaja menjatuhkan nasi gorengnya tadi. Kenapa dia jadi berubah? Atau dia sudah mengetahui tentang perselingkuhanku dengan Mas Zaki? Gumam Ferin. Dia tersenyum puas. Ferin tidak akan takut jika Anya sudah mengetahui perselingkuhannya dengan Zaki. Malahan dia semakin puas dan senang jika Anya sudah mengetahuinya. Itu akan lebih memudahkan Ferin untuk bisa merebut suami dari kakak kandungnya itu. Ya benar, itu lebih bagus kan? Sudah lama aku mengharapkan ini terjadi. Jika Kak Anya benar-benar sudah mengetahui hubunganku dengan Mas Zaki, itu akan memudahkanku untuk bisa mendapatkan Mas Zaki seutuhnya. Dan tentu saja aku menunggu dia menceraikan kakakku. Ferin bicara sambil tersenyum licik. Dia sangat picik. Bahkan suami dari kakak kandungnya pun ingin dia rebut. Padahal selama ini, Anya selalu berusaha menjadi kakak yang baik untuk adiknya. Dia selalu menuruti apapun keinginan Ferin. Tapi ternyata air susu dibalas dengan air tuba. Kini Ferin sudah menjadi duri dalam rumah tangga Anya dan Zaki. Lalu Ferin mengusap perutnya, karena dia menganggap jika dia sudah mengandung anak dari Zaki. Meskipun Ferin belum memastikan benar atau tidaknya dia hamil, entah kenapa dia sangat yakin jika dirinya sedang mengandung darah daging kakak iparnya. Sebentar lagi aku akan menikah dengan Mas Zaki. Apalagi aku sedang mengandung dan yang pasti hidup kami akan semakin bahagia. Tentu saja Mas Zaki akan memilihku, karena sampai sekarang Kak Anya belum bisa memberinya keturunan. Dan aku yang sudah mengandung benih dari pria yang sangat kucintai itu. Gumam Ferin sambil mengusap perutnya. Dirasa keadaan rumah sudah beres. Ferin akan pergi ke kamarnya untuk merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Tidak perlu dibereskan pun rumah Anya memang sangat bersih dan rapi, sehingga Ferin akan bersantai saja pagi ini di kamarnya. Di kamar, Anya sedang memainkan ponselnya. Seperti biasa dia sedang melihat-lihat status orang lain di aplikasi hijau. Lalu dia melihat ada salah satu status istri dari rekan kerja Zaki yang membuat status tentang bonus dari pabrik yang akan suaminya terima hari ini. Anya mengerutkan dahinya. Dia benar-benar tidak tahu jika hari ini suaminya akan mendapat bonus dari pabrik. Karena penasaran dia akan langsung menanyakan pada istri dari teman kerja suaminya itu. Mbak, maaf aku mau tanya. Emangnya di pabrik suami kita bakalan ada bonus yang turun ya hari ini? Setelah Anya mengetik pesannya, dia langsung mengirimkan pesan itu pada nomor kontak yang bernama Mbak Susan itu. Sekarang Anya mulai cemas, karena Zaki tidak memberitahunya soal bonus yang akan keluar hari ini padanya. Sebisa mungkin dia harus mencari tahu, agar nanti uangnya bisa dia ambil dari tangan suaminya. Apalagi dia tidak rela jika uangnya diberikan pada Ferin. Tidak berselang lama Susan membalas pesan dari Anya. Buru-buru dia membuka pesan itu dan membacanya. Iya Anya. Apa kamu tidak tahu ya? Dari kemarin sepulang kerja juga suamiku sudah mengabariku. Jika hari ini bos pabrik akan memberi semua pekerjanya bonus dengan jumlah uang lumayan besar. Katanya sih semua pekerja akan mendapatkan bonus sebesar 3 juta rupiah. Begitu isi balasan pesan yang Susan kirim, kini Anya terbengong setelah mendapat kabar itu. Dia benar-benar syok karena jumlah uangnya juga tidak sedikit. Kenapa Mas Zaki tidak memberitahuku? Selama ini jika dia mendapat bonus dari bos pabrik, dia tidak pernah lupa untuk mengabariku. Tapi sekarang mungkin uang itu akan dia berikan pada selingkuhannya. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Lihat saja nanti. Sepulang dia bekerja, aku akan langsung meminta uang bonus itu padanya.
Anya bicara sambil mengepalkan tangannya. Anya akan tegas sekarang. Sudah 2 bulan dia mendapat uang nafkah yang selalu kurang. Bahkan dia tidak berani mempertanyakan hal itu pada suaminya. Tapi setelah tahu alasannya, Anya akan lebih tegas. Dia tidak akan membiarkan uang bonus itu jatuh ke tangan Ferin selingkuhan suaminya itu. Untuk masalah uang, aku juga tidak mau harus dibodohi oleh Mas Zaki. Lihat saja nanti. Aku akan meminta uang itu. Tidak akan kubiarkan Ferin merebut hak milikku. Sudah cukup dia merebut hati dan tubuh suamiku. Tapi untuk uang, sepertinya aku harus lebih tegas sekarang. Aku akan memberi mereka pelajaran, ucap Anya dengan penuh amarah. Lalu dia menyimpan kembali ponselnya di meja dan merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Anya menghela napas panjang. Dia langsung menduga mungkin saja selama 2 bulan ke belakang Zaki selalu mendapat bonus dari bos pabriknya. Tapi karena dia sedang dimabuk asmara dengan adik iparnya, Zaki sudah tidak mau jujur dan terbuka lagi pada istrinya. Ferin, kenapa kamu tega melakukan hal ini padaku? Kamu pikir aku ini bodoh dan lemah? Tidak, aku bukan wanita seperti yang kamu duga. Gumam Anya kesal. Karena hatinya mendadak panas dan tidak karuan, Anya turun dari ranjang dan akan keluar dari kamarnya. Setelah keluar, dia akan menuju keluar rumah untuk mencari angin segar. Namun saat dia hendak melewati ruang tengah, dia melihat Ferin sedang berbincang lewat ponselnya. Anya langsung menduga jika dia sedang berbincang dengan kakak iparnya. Buru-buru Anya bersembunyi dan ingin mendengarkan dulu apa yang sedang mereka perbincangkan. Mas, nanti jika bonusnya sudah turun, kita jalan-jalan yuk. Aku mau belanja, ucap Ferin sambil tersenyum. Anya mengepalkan tangannya. Ternyata mereka sedang berbincang soal bonus yang akan keluar hari ini. Dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Bukannya memberitahu istrinya, Zaki malah memberitahu selingkuhannya soal bonus itu. Iya mas, aku mau makan di luar nanti. Janji ya sayang. Oh iya mas, nanti uang bonusnya kamu berikan semuanya padaku ya. Itu untuk peganganku selama berada di sini, ucap Ferin. Mendengar ucapan adiknya, Anya semakin murka pada Ferin. Bisa-bisanya dia bicara seakan-akan dialah istri dari Zaki. Namun sebisa mungkin Anya akan menahan amarahnya. Dia tidak akan memperlihatkan aksi arogannya di hadapan Ferin. Mas, nanti malam aku akan memberimu jatah. Aku pastikan kamu akan puas dengan permainanku nanti, ucap Ferin. Dia menggoda kakak iparnya. Anya menggelengkan kepalanya. Dia pikir Ferin dan Zaki memang sudah terlalu jauh bermain apinya. Bahkan dia menganggap Ferin adalah wanita yang murahan. Anya tidak percaya jika sekarang dia harus melawan adik kandungnya sendiri.